Kenapa itu dicatat Yesus makan ikan goreng? Karena Yesus ingin membuktikan bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Bangkit dengan tubuhnya, dengan tubuh kemuliaannya. Makanya dia buktikan kepada murid-muridnya, ini loh, aku sudah bangkit, percayalah kepadaku. Makanya dia buktikan dia makan ikan goreng itu. Dicatat karena ada gunanya. Sejarah itu. Makanya dicatat. Kalau yang nggak penting-penting, ngapain mau dicatat? Oke? Itu pertama. Kedua, Thomas juga meragukan Yesus itu. Nggak percaya Yesus itu bangkit dari kuburnya. Makanya Yesus menampakkan diri. Makanya dicatat kan. Menampakkan diri kepada Thomas. Ini aku loh Thomas. Percayalah kepadaku. Lihat tanganku sudah lubang. Lihat lambungku yang lubang. Lihat kakiku. Apa masalahnya? Disitulah Thomas percaya. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itulah iman. Oke? Itu. Thank you. Iya, memang kamu nggak tahu lah, Bu. Karena kamu kan generasi yang datang belakangan. Tetapi pendiri Kristen itu adalah mereka yang menganut ajaran pagan sebelumnya. Mereka adalah penyembah-penyembah dewa. Nah, makanya ajaran Paulus itu laku keras ketika Paulus menjajakan kepada mereka. Ternyata Zeus ada penggantinya bernama Yesus. Dan Yesus itu nyata dilihat oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Tentara Romawi melihat bagaimana kemudian mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu nyata di depan mereka. Makanya mereka meninggalkan penyembahan kepada dewa yang datang dalam rupa manusia, menjadikan Yesus sebagai ganti. Sekarang Ibu mengatakan, mana buktinya kami menyembah dewa? Ya, Yesus itu siapa? Dia itu manusia yang kemudian didewakan, bahwa dia itu adalah jelmaan Tuhan. Sama, Horus juga gitu, Plato juga gitu, Osiris juga begitu. Pagan mengimani mereka itu adalah jelmaan dewa yang datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa mereka. Ya sama. Jadi ajaran pagan itu cuma mengganti pakaian bernama Kristen. Ibu memang kurang paham dan memang pura-pura nggak mau tahu. Kenapa? Ya karena itu tadi. Adanya doktrin dan dogma yang begitu kuat menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ibu mau cerdas, mau memahami kebenaran itu dengan baik, maka ibu mesti bertanya, kenapa Yudaism secara garis besar mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa masih tetap saja memegang teguh ajaran Taurat? Coba ibu pikirkan itu. Makanya ketika Yesus datang untuk kedua kalinya bertanya kepada ibu, siapa yang memerintahkan Anda menyembah saya, wahai Herni? Apa jawaban ibu kira-kira? Kalau mau bicara masalah sejarah ya, apa bedanya dengan Abraham? Abraham sebelum dipanggil, Abraham itu dari Mesopotamia. Abraham itu dari Irak. Kamu tahu nenek moyangnya Abraham menyembah apa? Menyembah pagannya Irak. Apa bedanya? Sebelum Abraham dipanggil, dia juga penyembah berhala. Itu pasti. Oke? Nah, sekarang aku mau bilang ya. Dari Abraham, Tuhan khususkan untuk melahirkan satu bangsa, itu bangsa Israel. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenal Allah yang sebenarnya. Tetapi apa kenyataannya? Bangsa Israel juga menyembah pagan, menyembah dewa Baal. Sama seperti suku-suku yang ada di dekat mereka waktu itu. Mereka menyembah, makanya Tuhan menghukum orang Israel. Apa masalahnya? Nah sekarang, kalau kamu bilang, orang pagan Yahudi, pagan Romawi, dewa-dewa Yahudi, dewa-dewa Romawi, ya itu mereka sebelum mengenal kebenaran, mereka menyembah begitu. Apa bedanya dengan nenek moyang kita bangsa Indonesia? Sebelum mereka menjadi Kristen juga mereka menyembah juga animisme dan dinamisme. Apa masalahnya? Oke? Saya tidak mengerti ya. Bapak-bapak gereja, kamu tahu di dalam Katolik, Petrus itu siapa? Petrus itu paus pertama. Yang meletakkan dasar-dasar kekristenan itu siapa? Murid-murid Yesus itu sendiri. Kamu tahu tidak, pusat kekristenan waktu itu di Yerusalem. Sebelum mereka pindah ke Roma, itu pusatnya di Yerusalem loh. Siapa yang mendirikan dasar itu? Ya murid-murid Yesus sendiri. Oke? Gimana sih, aduh. Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan dirinya manusia atau untuk membuktikan dirinya Tuhan?
Padahal dia sudah bangkit loh dari kematian. Jawab. Ya, karena otak kamu ini mau mencari kesalahan Kristen. Jadi otakmu itu menafsirkan seperti itu. Tetapi seluruh orang Kristen di seluruh dunia tidak pernah berpikir sama seperti pikiranmu. Itu yang kamu harus sadari. Kok kamu berpikiran seperti itu? Nah, itu yang kamu harus renungkan. Berarti kamu punya niat yang buruk. Nah, itu pertama. Atau kedua, kamu memang Roh Kudus, Roh Hikmat itu tidak bekerja buat kamu, sehingga orang yang tidak mengartikan seperti yang kamu pikirkan itu, kamu berpikir seperti itu. Jadi yang error itu otakmu. Oke, kamu harus bertobat supaya kamu mendapatkan memperoleh hikmat ya, pengertian yang benar itu. Apa sih artinya dirimu ya dibanding orang Kristen di seluruh dunia yang jumlahnya miliaran ini, yang sangat mengagungkan Rasul Paulus? Harusnya kamu pikir ke situ, oke? Itu pikiran kamu yang blow on. Kenapa kamu berpikiran blow on? Iya, pertama mungkin memang kamu blow on, kedua memang kamu kamu punya niat yang jelek, karena kamu memang sangat membenci kekristenan. Jadi otakmu biar yang tidak begitu artinya kamu plesetkan ke situ. Bisa juga untuk penghinaan, kamu sengaja. Tetapi maaf ya, Kristen tidak berpengaruh dengan itu. Hanya kamu ya, berseberapa gelintir orang yang mengatakan itu, termasuk si Dedat Zakir Naik, tidak masuk hitungan ya. Maaf aja, enggak akan mempengaruhi kekristenan, enggak akan mempengaruhi iman kami sebagai orang Kristen, oke? Jelas-jelas di dalam Alkitab itu jelas apa yang tertulis tentang Rasul Paulus dan bagaimana karyanya dan bagaimana pemberitaannya. Thank you. Ajaran Kristen itu tidak perlu dicari kesalahannya. Memang dari sananya sudah salah. Buktikan aja kebenarannya. Ketika Yesus menyeru, dengarlah wahai Israel. Ada nggak seruan Yesus untuk Kristen? Tunjukkan. Nggak usah terlalu panjang lebar ya, kalau ajaran Kristen itu salah, ya tidak akan pernah berkembang pesat seperti ini ya. Yesus mengajar di dunia ini hanya 3,5 tahun. Tidak seperti Muhammadmu. Dia mengajar Quran kamu penuh dengan peperangan, penuh dengan kekerasan, dan itu berapa puluh tahun dia mengajar. Dia menyampaikan pengajaran Qurannya dia kepada orang-orang di daerah Arab sana. Berapa lama? 20 tahun. Yesus cuma 3,5 tahun dia mengajar. Tetapi bagaimana pengaruhnya di dalam dunia ini? Luar biasa kan pengaruhnya? Penyebarannya luar biasa kan? Termasuk agama yang terbesar pengikutnya di dunia ini, padahal cuma 3,5 tahun. Itu karena apa? Itu karena ada Roh Kudus yang bekerja. Oke? Jadi kalau kamu mengatakan pengajaran itu salah, loh miliaran orang di dunia ini bodoh, bisa dibodohin. Nah itulah otak kamu. Bukan sebaliknya. Kamu dicocokin dengan ajaran yang tidak benar itu. Dan itu yang kamu jadikan sebagai suatu kebenaran. Nah ini mana? Renungkan itu, oke? Thank you. Kristen itu menjadi besar karena memang ajaran dan konsepnya itu sudah besar dari sejak sebelum Yesus ada. Itu yang perlu Ibu Herni pahami. Makanya ketika ditanya, kemana arahnya ajaran Helenisme Stoa? Kemana perginya ajaran-ajaran pagan? Termasuk penyembahan terhadap Dewa Horus, penyembahan terhadap Zeus. Ya, kemana perginya agama itu? Kok hilang kayak ditelan bumi gitu? Kemana ajaran politeisme? Kemana ajaran penyembahan berhala dewa-dewa yang dianut oleh Romawi kuno, Yunani kuno? Pada saat mereka menjajah tanah Yudea, tanah Yerusalem, mereka membawa sebuah konsep ajaran, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa. Kemana ajaran itu? Kok tiba-tiba menghilang? Jawabannya itu, ya, mereka sembunyi di balik topeng perjanjian baru. Mereka sembunyi di balik topeng nama Yesus. Mereka menjalankan syariat aturan agama baru dengan membungkus nama mereka dengan Kristen. Makanya besar, karena mereka memang penguasa. Sebelum munculnya peradaban Islam, peradaban Romawi, peradaban Yunani itu jauh lebih hebat. Nah, kenapa kemudian bisa Kristen ini berkembang? Karena Kristen itu memiliki kendaraan yang memang sudah kokoh, yaitu kendaraannya Romawi Yunani yang memang menganut ajaran pagan. Ya, Bu Hernia.
Pertanyaan saya, ketika Yesus datang, bertanya kepada Bu Herni, Herni, siapa yang suruh kamu menyembah aku? Apa jawaban Bu Herni? Silakan. Kemana larinya? Karena Kristen ada. Kristen membuat perubahan besar kepada setiap orang yang tadinya menyembah pagan, akhirnya tidak menyembah pagan. Kristen tidak pernah menyembah dewa Zeus atau dewa-dewa yang lain di dalam Yunani atau di dalam Romawi, nggak pernah. Mana ada ayatnya kami menyembah dewa-dewa di sana? Kami nggak pernah mengenal Zeus. Masalahnya di mana? Orang Romawi yang bertobat menjadi Kristen, ya otomatis dia akan meninggalkan pengajaran yang lama. Kenapa dia harus mempertahankan? Itu kan bertentangan dengan ajaran Kristen. Kamu ini gimana sih kamu ini? Aduh. Sekarang saya mau tanya sama kamu ya. Sekarang kamu percaya kan? Kamu percaya dengan Islam kan? Islam dulu lahir dari pagan itu loh. Coba lihat itu batu hitam. Sebelum Muhammad menyebarkan agama Islam itu kan batu pagan hitam itu, black stone itu udah ada di sana. Itu orang-orang Quraisy menyembah dia dan dewa-dewa yang lain. Nah, kamu kan mengatakan bahwa sejak itu Muhammad menghancurkan itu, ya diganti dengan ajaran Islam, itu kan yang kamu percayai kan. Nah, sekarang apa masalahnya dengan ajaran kekristenan? Ya, begitu juga orang-orang Indonesia yang tadinya punya agama-agama animisme, dinamisme. Ya, itu kan agama-agama budaya di Indonesia. Nah, setelah mereka menerima Yesus, setelah mereka menjadi Kristen, apakah mereka masih melakukan ritual-ritual animisme, dinamisme itu? Orang-orang suku-suku di Indonesia. Enggak kan? Gimana sih? Makanya dikatakan itu Injil itu adalah kabar baik, kabar keselamatan. Oke, thank you. Iya, memang kamu nggak tahu lah, Bu. Karena kamu kan generasi yang datang belakangan. Tetapi pendiri Kristen itu adalah mereka yang menganut ajaran pagan. Sebelumnya mereka adalah penyembah-penyembah dewa. Nah, makanya ajaran Paulus itu laku keras ketika Paulus menjajakan kepada mereka. Ternyata Zeus ada penggantinya bernama Yesus. Dan Yesus itu nyata dilihat oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Tentara Romawi melihat bagaimana kemudian mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu nyata di depan mereka. Makanya mereka meninggalkan penyembahan kepada dewa yang datang dalam rupa manusia, menjadikan Yesus sebagai ganti. Sekarang Ibu mengatakan, mana buktinya kami menyembah dewa? Ya, Yesus itu siapa? Dia itu manusia yang kemudian didewakan, bahwa dia itu adalah jelmaan Tuhan. Sama, Horus juga gitu, Plato juga gitu, Osiris juga begitu. Pagan mengimani mereka itu adalah jelmaan dewa yang datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa mereka. Ya sama. Jadi ajaran pagan itu cuma mengganti pakaian bernama Kristen. Ibu memang kurang paham dan memang pura-pura nggak mau tahu. Kenapa? Ya karena itu tadi. Adanya doktrin dan dogma yang begitu kuat menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ibu mau cerdas, mau memahami kebenaran itu dengan baik, maka ibu mesti bertanya, kenapa Yudaism secara garis besar mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa masih tetap saja memegang teguh ajaran Taurat? Coba ibu pikirkan itu. Makanya ketika Yesus datang untuk kedua kalinya bertanya kepada ibu, siapa yang memerintahkan Anda menyembah saya, wahai Herni? Apa jawaban ibu kira-kira? Kalau mau bicara masalah sejarah ya, apa bedanya dengan Abraham? Abraham sebelum dipanggil, Abraham itu dari Mesopotamia. Abraham itu dari Irak. Kamu tahu nenek moyangnya Abraham menyembah apa? Menyembah pagannya Irak. Apa bedanya? Sebelum Abraham dipanggil, dia juga penyembah berhala. Itu pasti. Oke. Nah, sekarang aku mau bilang ya. Dari Abraham, Tuhan khususkan untuk melahirkan satu bangsa, itu bangsa Israel. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenal Allah yang sebenarnya. Tetapi apa kenyataannya? Bangsa Israel juga menyembah pagan, menyembah dewa Baal. Sama seperti suku-suku yang ada di dekat mereka waktu itu. Mereka menyembah, makanya Tuhan menghukum orang Israel. Apa masalahnya? Nah sekarang, kalau kamu bilang, orang pagan Yahudi, pagan Romawi,
dewa-dewa Yahudi, dewa-dewa Romawi. Ya itu mereka sebelum mengenal kebenaran, mereka menyembah begitu. Apa bedanya dengan nenek moyang kita bangsa Indonesia? Sebelum mereka menjadi Kristen juga mereka menyembah juga animisme dan dinamisme. Apa masalahnya? Oke, saya tidak mengerti ya. Bapak-bapak gereja, kamu tahu di dalam Katolik, Petrus itu siapa? Petrus itu paus pertama. Yang meletakkan dasar-dasar kekristenan itu siapa? Murid-murid Yesus itu sendiri. Kamu tahu tidak, pusat kekristenan waktu itu di Yerusalem. Sebelum mereka pindah ke Roma, itu pusatnya di Yerusalem loh. Siapa yang mendirikan dasar itu? Ya murid-murid Yesus sendiri. Oke? Gimana sih, aduh. Ya, titik masalahnya jelas. Penjajah tanah Yudea, termasuk Yesus dijajah kala itu, adalah penguasa yang beraliran kepercayaan politeisme. Ketika mereka ini berkuasa, seketika ajaran mereka hilang, mempusi masuk ke dalam pengajaran Yesus. Lahirlah kemudian Kristen. Apakah bukti-bukti itu ada? Jelas. Kristen menyembah manusia. Apakah ada ajaran Yudaisme mengajarkan seperti itu? Apakah Yesus pernah mengajarkan demikian? Tidak. Jadi secara sederhana saja nggak usah terlalu jauh. Banyak ornamen Natal di dalam ajaran Kristen yang sama sekali tidak bersentuhan dengan kebudayaan Yudaisme, tidak bersentuhan dengan kebudayaan dan pengajaran Torah atau kitab Tanakh, di mana Yesus itu dilahirkan tentu bermuara kepada pengajaran yang sangat-sangat mengedepankan ajaran Taurat. Contoh, pohon cemara. Pohon ini adalah pohon yang umum adanya di daratan Eropa, tetapi merupakan jenis pohon yang tidak lazim di daerah Syria atau di daerah di mana orang-orang menganut dan mengaku sebagai pengikut Yesus atau mereka yang taat kepada hukum Taurat. Nah, keganjalan kemudian muncul. Kenapa? Karena Kristen mengakui Yesus itu pertama lahir di bawah pohon, di dalam kandang domba, ya, bukan di bawah pohon katanya. Tetapi kenapa kemudian dalam prosesi acara keagamaan Kristen di situ ada pohon? Pohon cemara lagi. Ya. Sedangkan pohon cemara itu jelas ada kaitannya dengan perayaan hari besar pagan Romawi, di mana orang-orang Romawi berkeliling di bawah pohon cemara sambil berdoa kepada dewa-dewa mereka. Nah, ini yang saya katakan kepada Anda, kemana ajaran Romawi ini kok hilang tiba-tiba ketika ajaran Kristen itu nongol? Anda mengatakan mereka bertaubat? Tidak. Buktinya mereka mengajarkan menyembah kepada manusia seperti yang Anda lakukan sekarang. Itu aja dulu. Satu poin itu aja dulu, pohon cemara ini. Bukti bahwa ajaran Kristen itu adalah pelanjut daripada ajaran pagan Romawi. Sekarang saya tanya kamu, dalam kehidupan Yesus itu ada berapa fase sih? Pada saat Yesus menjadi manusia, saya mau tanya, pada saat Yesus menjadi manusia, siapa yang menyembah Yesus itu sebagai Tuhan? Siapa? Murid-muridnya? No. Oke? Pernyataan Yesus sebagai Tuhan itu semua tersirat. Semua tersirat, ya. Murid-muridnya aja sendiri mempertanyakan, siapakah engkau ini? Yesus mengatakan, siapa aku ini? Aku guru? Yesus nggak pernah mengatakan aku Tuhan, karena memang dia manusia. Tidak pantas ya, orang pasti bingung ya pada saat itu. Misalnya kamu waktu itu ada, atau saya lah ada sebagai murid Yesus pada waktu itu, dan saya orang Yahudi, dan Yesus mengatakan, akulah Tuhan. Loh, pasti aku lari dong. Nggak gampang itu, dia kok manusia kok gitu. Itu kan nanti setelah Yesus naik ke surga, dia bangkit, disitulah murid-muridnya baru percaya bahwa dia Tuhan. Nah sekarang yang disembah orang Kristen sekarang ini yang mana? Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Ya Yesus Tuhan loh. Sekarang Yesus ada di mana? Ya ada di surga. Dia nanti akan datang untuk menghakimi orang
sebagai hakim agung. Dia akan datang lagi nanti pada akhir zaman. Iya, itu yang kami sembah. Yesus sebagai Tuhan. Ingat itu. 100% manusia, 100% Tuhan. Waktu dia di bumi, dia adalah manusia. Siapa yang menyembah Yesus waktu di bumi? Nggak ada. Ketuhanannya dia itu semuanya tersirat. Dari ucapannya, dari perbuatannya, apa yang dia lakukan. Maka Yesus mengatakan, tidak lihatkah kamu perbuatan yang saya sudah lakukan? Itu apa? Itu mengajak murid-muridnya untuk berpikir siapa dia sebenarnya. Oke, mengerti sampai sini? Kalau kamu nggak mengerti, aduh, ampun aku deh. Tobat. Kamu salah, kamu masih perlu banyak belajar. Yesus mengaku Allah. Ya. Ketika dia mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil kepada murid-muridnya Bani Israel, Yesus itu mengaku Allah. Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Tetapi kemudian pengakuan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan itu, Yesus klarifikasi sendiri ketika diprotes oleh orang-orang penganut Torah, orang Yudaism, orang-orang Yahudi kala itu, ahli Torah. Kenapa kamu ingin menyamakan dirimu dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Hasem? Lalu Yesus menjawab di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36. Bahwa bukankah di dalam kitabmu, dalam kitab Taurat maksudnya, ada tertulis bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak mungkin dibatalkan. Itu kata Yesus. Jadi ketika Yesus itu menyatakan dirinya, menyetarakan dirinya dengan Allah, ternyata siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Dalam arti kata dia adalah penyampai firman. Ya, bukan dalam arti kata Allah itu sendiri, tetapi sebagai penyampai firman, perpanjangan tangan Allah untuk mengajarkan manusia kebenaran. Sang duta ini mengaku Allah. Itu wajar, karena dia hanya penyampai firman. Sama, Rasulullah Muhammad SAW juga mengaku Allah. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Itu terlontar dari lisan Muhammad SAW. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu kata Rasulullah. Tapi apakah kemudian Rasulullah itulah Allah itu? Tidak. Dia menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk dia sampaikan. Bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain dia. Dan Allah itu adalah Tuhan satu-satunya dan tiada Tuhan selain dia. Sama ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Siapa yang aku di situ? Allah yang telah mengutus Yesus. Ya. Karena Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang diperintahkan untuk ia katakan, itu yang dia sampaikan. Nah, ajaran pagan kemudian menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri, seperti Anda. Padahal nyata Yesus sendiri mengatakan, hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Sekarang Anda tidak mengenal Yesus sebagai utusan, tetapi malah menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu pagan namanya.